Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program live interaktif Konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan malam hari ini Ustaz telah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Insyaallah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Barakallahu fiik. Perjalanan kemarin ke Malang gimana Ustaz? Alhamdulillah lancar. Lancar Ustaz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari ini kita diramaikan dengan kebijakan dari pemerintah yang membuka investasi dalam minuman keras, sehingga banyak dari kaum muslimin yang mengingkari hal tersebut dengan pengingkaran yang keras. Ada sebagian juga dari kaum muslimin yang akhirnya mencela para pemimpin kaum muslimin. Tentunya hal ini harus kita sikapi dengan baik. Jangan sampai sikap kita berlebih-lebihan. Baik berlebih-lebihan dalam mengingkari, begitu pula berlebih-lebihan dalam meremehkannya, membiarkannya. Sikap yang tepat dalam masalah-masalah yang seperti ini tidak hanya dalam masalah kemungkaran yang berkaitan dengan miras, ya. Begitu pula dengan kemungkaran yang lainnya. Sifat yang tepat yang harusnya kita ambil adalah mengingkari kemungkarannya. Ingkari kemungkarannya dan niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencela pemimpin muslim yang sah atau mengumbar aibnya. Dan dua hal ini harus dibedakan. Ya. Bedakan masalah mengingkari kemungkaran secara terbuka dengan masalah mengumbar aib pemimpin muslim secara terbuka. Mengingkari kemungkaran secara terbuka tidak ada masalah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan dalil-dalil yang lainnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Syariat Islam memerintahkan kita untuk mengingkari kemungkaran dari siapapun kemungkaran itu, baik dari pemerintah, dari pemimpin, ataupun dari rakyat jelata. Kita apabila ada kemampuan untuk mengingkari kemungkaran, maka kita diwajibkan untuk mengingkari kemungkaran. Dan kita harus niat dengan niat yang tulus, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan masalah mengumbar aib pemimpin. Ya, mengumbar aib pemimpin muslim ini
haramkan di dalam Islam, maka jangan sampai kita lakukan. Ingkari kemungkarannya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, konsekuensinya ada sebagian aib dari pemimpin kaum muslimin yang terbuka di situ. Maka jawabannya adalah itu kan konsekuensi. Kita niatnya tidak seperti itu. Dan di dalam Islam ada kaidah yang sangat masyhur, at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang menjadi pengikut itu hukumnya mengikuti. Konsekuensi dari perbuatan kita misalnya menjadikan ada aib dari pemimpin yang terbuka, tapi kan ini sebagai pengikut saja. Dia mengikuti hukumnya, mengikuti amalan mengingkari kemungkaran. Ketika amalan mengingkari kemungkaran yang niatnya baik itu dibolehkan, maka konsekuensi itu dimaafkan. Makanya para ulama pernah mengatakan dalam sebuah kaidah, yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Jadi sesuatu bisa saja dibolehkan bila statusnya sebagai pengikut, padahal pada keadaan yang lainnya dia tidak dibolehkan. Ketika keadaannya dia bukan sebagai pengikut, tidak dibolehkan. Tapi karena dia keadaannya sebagai pengikut saja, maka menjadi dibolehkan. Ya, contohnya seperti ini, ingkarul mungkar. Kalau konsekuensinya adalah membuka aib pemimpin muslim, tapi itu tidak diniatkan oleh pelakunya, maka yang seperti itu dimaafkan. Hukumnya mengikuti amalan yang disyariatkan, yaitu ingkarul mungkar. Ya. Makanya kita harus bedakan masalah-masalah ini. Jangan sampai karena semangat kita taat kepada pemimpin, as-sam'u wa ta'ah, akhirnya kita diamkan semua kemungkaran yang ada di sekitar kita dengan alasan ini nanti menjadikan aib pemimpin terbuka. Ya, jangan sampai seperti ini. Ini tindakan yang tidak tepat juga. Juga jangan sebaliknya. Setiap ada kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, kemudian kita jadikan itu sebagai alasan untuk mengumbar aib mereka. Ini juga tindakan yang tidak tepat. Ini juga tindakan yang mudaratnya besar. Kita harus pertengahan. Lihat kemungkarannya. Ingkari dengan dalil-dalil syariat, tidak ada masalah. Tapi tetap jaga kehormatan pemimpin kaum muslimin. Ya, tetap jaga kehormatan mereka. Kita ingkari kemungkarannya. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang mengingkari kemungkaran ini, para pemimpin tersebut bisa menjadi tersadar dan akhirnya bisa menganulir keputusan-keputusan yang sudah terlanjur dibuat. Ya, jadi bedakan dua masalah yang sangat berbeda ini. Ketika kita mengingkari kemungkaran, niatkan tulus hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga agamanya, untuk menjaga maslahat manusia, ya, baik maslahat dunia maupun maslahat akhiratnya. Demikian faedah singkat yang ingin Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, baik keadaan dunia kita maupun keadaan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa yang menyimak maupun kami yang berada di studio ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pemirsa, live interaktif pada malam hari ini dapat Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio MDFM Probolinggo, Radio Binmas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan pemirsa, di malam hari ini bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu berstatus janda, kemudian dinikahi oleh seorang duda. Ibu tersebut memiliki seorang anak yang sudah dewasa. Di hari pernikahan, setelah selesai menikah,
anak ibu itu tidak setuju dan langsung mendatangi suami baru si ibu, lalu memintanya untuk menceraikan ibunya. Suami baru ibu tersebut tersinggung, sakit hati dengan apa yang diucapkan si anak tadi. Sore harinya suami baru si ibu mengirim pesan via WA kepada ibu, bilang pernikahan mereka tidak bisa dilanjutkan lagi, dan juga kirim WA ke KUA untuk membatalkan pernikahan tadi. 1 pekan kemudian diproses oleh pengadilan agama dan si ibu tidak boleh menghadiri persidangan. Tidak ada mediasi sampai putus cerai. Dan pada saat akad itu ada syarat mas kawin yang dibayar tunai, namun si ibu pun tidak menerima sama sekali. Jadi apakah boleh pernikahan seperti itu? Apa yang harus dilakukan si ibu, Ustadz? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustadz. Baik. Kalau yang ditanyakan adalah pernikahan, maka proses pernikahan antara si ibu yang sudah janda dan juga si suami yang sudah duda tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah ada pernikahan itu, ya. Seorang janda boleh menikah dengan seorang duda. Kemudian yang perlu kita soroti di sini adalah tindakan seorang anak, ya. Tidak etis tindakan yang seperti itu. Apalagi sudah ada pernikahan antara ibu dan ibunya dan suaminya. Sudah ada pernikahan, itu menunjukkan bahwa ibunya memang menginginkan hal itu terjadi. Ketika seorang anak melakukan hal yang seperti itu, maka ini sangat bertentangan dengan nilai berbakti kepada seorang ibu. Padahal seorang ibu sudah mendidik anaknya, sudah membesarkan dia dengan usaha yang sangat berat, usaha yang sangat besar. Tapi ternyata ya anak melakukan yang seperti itu, menentang apa yang diinginkan oleh ibunya. Ini sungguh perbuatan yang sangat tidak terpuji. Kemudian kalau kita melihat kasus yang ditanyakan, maka kita melihat pernikahan sudah terjadi, sudah ada akad, sehingga pernikahan sudah terjadi. Baik, ketika pernikahan sudah terjadi dan sudah sah, maka di sana harus ada mahar. Apalagi tadi dikatakan maharnya tunai, ya. Maka mahar sudah menjadi hak ibu, ya. Itu sudah menjadi hak ibu. Mahar yang disebutkan di dalam akad itu, apalagi disebutkan secara tunai, yang ternyata tidak tunai, itu sudah menjadi hak ibu. Taib. Ketika itu sudah menjadi hak ibu, maka tidak boleh diambil. Tidak boleh tidak diberikan. Taib, adapun akhirnya terjadi perceraian itu, maka kita lihat keadaannya. Kita lihat keadaannya. Apakah perceraian terjadi setelah adanya hubungan intim ataukah sebelum adanya hubungan intim sama sekali? Kalau perceraiannya setelah adanya hubungan intim antara si ibu dengan si bapak, ya, maka mahar 100% menjadi hak ibu. Dan ibu, ya, yang dicerai ini berhak menuntut hak maharnya. Berbeda ketika si ibu belum melakukan hubungan intim dengan suaminya tersebut. Maka si ibu hanya berhak dengan setengah maharnya. Ya. Si ibu hanya berhak dengan setengah mahar, ya. Setengah mahar yang disebutkan di dalam akad itu. Kalau yang disebutkan di dalam akad itu misalnya 50 juta, maka dia hanya berhak 25 juta. Ya, dia hanya berhak dengan 25 jutanya. Dan
kalau kita melihat ya apa yang disebutkan dalam pertanyaan, maka memang cerai sudah jatuh ya. Walaupun hanya dengan mengirim SMS atau WA. Hanya dengan mengirim pesan lewat WA kepada istri bahwa dia menceraikan istrinya, talak sudah jatuh. Tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada keputusan dari hakim, ya. Dan tidak perlu catatan yang lainnya. Ketika suami sudah menjatuhkan talak dengan perantara apapun, bahkan dengan isyarat. Kalau isyarat itu sudah difahami, maka talak sudah jatuh. Ya. Karena talak sudah jatuh, ya, maka tadi pernikahan sudah berakhir. Kalau talaknya jatuh satu, ya berarti ada kesempatan untuk rujuk. Kalau talaknya sudah jatuh baru satu, kemudian dibiarkan sampai iddahnya selesai, maka ada kesempatan rujuk tapi harus akad nikah lagi. Kalau talaknya sudah 3 kali, sudah bain, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk kembali kecuali apabila si istri menikah dengan orang lain kemudian diceraikan oleh orang lain tersebut setelah berhubungan intim, ya. Baru setelah itu ketika diceraikan dia boleh kembali kepada suami yang sebelumnya. Taib, ini yang bisa ana sampaikan untuk menjawab kasus yang ditanyakan, ya. Yang intinya bahwa ibu tersebut berhak mendapatkan maharnya yang disebutkan di dalam akad ketika sudah berhubungan intim, ya, sebelum dicerai, maka 100% mahar itu menjadi hak ibu. Ketika belum berhubungan intim sama sekali, kemudian sudah terjadi talak, berarti hanya berhak dengan setengahnya. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudari yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Batam Ustaz. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya seorang menjualkan barang akan tetapi barang tersebut tidak ada pada orang tersebut. Dia hanya menawarkan barang, jika ada yang ingin membeli maka pemilik baranglah yang akan mengirimkan langsung barang tersebut. Kemudian dia mendapatkan keuntungan 15%. Namun keuntungan 15% tersebut baru bisa cair setelah omset mencapai 500.000 Ustaz. Coba diulangi. Seseorang tidak memiliki barang, kemudian dia menawarkan sebuah barang dan orang lain membeli, dan dia dan pemilik barang yang mengirimkan barang tersebut Ustaz, dengan keuntungan bagi yang menawarkan tadi ini 15%, akan tetapi keuntungan itu baru cair setelah ada omset 500.000 Ustaz. Bagaimana jual beli seperti ini Ustaz? Baik. Kalau misalnya ya si penjual, bukan pemilik barang ya, si penjual ini statusnya sebagai wakil, maka tidak ada masalah. Al-muslimun ala syurutihim. Ya, kaum muslimin itu berdasarkan syarat yang dibuat oleh mereka. Syarat bahwa nantinya pembagian keuntungan setelah mencapai omset tertentu, ini syarat yang mubah, tidak ada masalah di situ. Tapi kalau misalnya dia bukan wakilnya, misalnya hanya reseller, ya, ini bukan wakil ya, reseller. Ketika reseller menjual sesuatu yang dia belum punya, ya, belum menjadi miliknya, masih di tangan pemilik barang atau pemroduksi barang, maka dia boleh menjual, tapi skemanya harus skema salam. Kalau itu barang yang tidak dibuat, hanya diadakan saja, hanya didatangkan saja, atau skemanya diganti skema istisna. Kalau itu barangnya harus dibuat. Jadi akad salam itu akad pesan pengadaan barang. Dan pada akad ini
pemesan harus memberikan uangnya secara kontan. Orang yang menawarkan barang tersebut harus menawarkan barang dengan kriteria-kriteria yang jelas, harga yang jelas, sehingga pembeli atau pemesan tidak tertipu atau tidak dirugikan apabila ternyata nantinya barang tersebut tidak sesuai dengan kriteria. Maksudnya, kalau pemesan nanti mendapati barangnya tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan, maka pembeli tersebut atau pemesan itu berhak untuk mengembalikan. Berhak untuk mengembalikan barang tersebut karena tidak sesuai dengan akadnya. Kalau misalnya dibuat skema salam, skema akad pesan pengadaan barang, maka tidak ada masalah dia tidak memiliki dulu. Karena yang dia jual adalah barang dengan sifat-sifat tertentu dan itu sangat mungkin untuk dia dapatkan di pasaran. Tapi dengan syarat tadi, ya, pembayaran harus di muka secara kontan 100%. Kalau pembayarannya itu hanya sebagian saja DP, maka ini tidak dibolehkan, ini diharamkan. Ini jual beli hutang dengan hutang sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi pembeli atau pemesan hutang sebagian harganya, yang dipesani dia hutang dengan seluruh barangnya. Nah, ada hutang di pemesan, ada hutang di orang yang dipesani. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Beda kalau akadnya akad pesan pembuatan barang yang saya sebut tadi, istisna, akad pesan pembuatan barang, ya. Dan ini biasanya langsung dari pemesan kepada orang yang membuat barang. Maka yang seperti ini boleh, ya, hanya DP saja. Misalnya ada orang datang ke saya, dia ingin dibuatkan baju atau dia ingin dibuatkan makanan. Maka saya akan menyebutkan bajunya kriterianya seperti apa. Seperti ini. Oh, kalau kriterianya seperti itu harganya sekian, 100.000 misalnya. Orang tersebut misalnya hanya punya uang 10.000, tidak ada masalah. Dia berikan 10.000, saya buatkan bajunya. Kemudian setelah jadi, dia tinggal ngasih 90.000. Ini akad istisna, akad pesan pembuatan barang. Berbeda dengan akad pengadaan barang. Ya, akad pesan pengadaan barang saya masih cari di pasaran. Kalau saya masih cari di pasaran dan nantinya barang tersebut tinggal saya kasihkan kepada pemesan, maka harus ada pembayaran kontan di muka dan tidak ada masalah. Saya tidak ngambil barangnya dulu, tapi dari pemilik barang langsung ke pemesan, tidak ada masalah sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan pemirsa sudah ada line telepon yang menunggu. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Ami, Pak, di Sumatera Barat. Baik, silakan Ibu. Gini Pak, ada kasus, saya bilang si A, si B aja ya Pak ya. Iya. Si A ini punya uang, kemudian berniat untuk mengumrahkan si B gitu. Udah dibayar lunas ya kisaran 25 juta gitu. Taib. Terus beberapa minggu sebelum berangkat, qadarullah si B ini meninggal. Jadi nggak jadi berangkat gitu Pak. Nah, kemudian uangnya ini jadi sengketa yang udah disetorkan ini. Si A bilang uangnya mau diambil lagi karena nggak jadi berangkat, mau dialihkan ke yang lain, ada yang mau berangkat gitu. Kemudian yang si B ini, ahli waris si B nggak mau. Mereka bilang mereka yang punya hak atas uang ini karena udah dikasihkan ke si B gitu. Jadi sengketa jadinya gitu Pak. Kalau secara hukum Islam siapa sebenarnya yang berhak memiliki uang yang sudah disetorkan ini Pak?
Taib. Cukup Ibu. Terima kasih. Ya. Taib. Di dalam Islam ya, ini masuknya ke akad hibah atau akad pemberian. Akad pemberian ini tidak dianggap sah kecuali setelah diterima oleh orang yang diberikan barang itu. Ketika misalnya saya punya HP, saya katakan ini besok insya Allah saya kasihkan ke antum. Kemudian ternyata sebelum datang waktu besok, HP tersebut saya lihat masih sangat dibutuhkan. Akhirnya saya urungkan niat untuk memberikannya kepada orang yang ingin saya kasihkan tadi. Seperti ini sebenarnya tidak ada masalah ya, kalau ada uzur. Misalnya tadi mengira dia akan mendapatkan HP esok hari, ternyata tidak. Maka akhirnya saya mengurungkan niat untuk memberikannya. Barang ini belum berpindah kepemilikan karena belum diserah terimakan. Makanya syarat sahnya hibah diantaranya adalah itu ya. Barang tersebut sudah diserah terimakan kepada orang yang dikasih. Baik, pada kasus yang ditanyakan, apakah itu sudah dianggap diserah terimakan ataukah belum? Disinilah titik yang menjadi sebab perbedaan antara dua orang tadi, antara pihak pemberi dan pihak penerima. Apakah dengan didaftarkannya orang tersebut itu berarti sudah dianggap sebagai bentuk serah terima, ataukah itu belum dianggap sebagai bentuk serah terima? Kalau dikatakan bahwa itu sudah sebagai bentuk serah terima, maka sudah dia dianggap sudah berhak dengan hibah atau pemberian yang diberikan kepada dia. Tapi kalau belum dianggap sebagai serah terima, maka hak masih pada pihak yang memberikan. Wallahu ta'ala alam. Ana melihat karena niat dari pemberi adalah mengumrahkan orang tertentu yang dia inginkan, dan ternyata hal tersebut tidak terjadi, maka ana melihat si pemberi berhak untuk mengalihkannya kepada orang lain. Si pemberi berhak untuk mengalihkannya kepada orang lain, karena ternyata memang orang yang diberi ya ternyata memang belum merasakan. Dia belum merasakan, memang sudah diatasnamakan orang tersebut dari sisi pendaftaran umrohnya, tapi kan dia belum merasakan. Seakan-akan dia mengatakan ini jatah umrohmu, tapi orang tersebut belum menerima umrohnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ana melihat si pemberi di sini masih berhak untuk mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, karena saya yakin ya pemberi ini ketika ingin mengumrohkan orang tersebut, dia ingin mengumrohkan orang itu, bukan orang lain. Yang dia ingin umrohkan adalah orang yang dia tuju itu. Bisa jadi kalau anaknya dia tidak ingin. Saya tidak ingin mengumrohkan anaknya. Saya tidak ingin juga mengumrohkan istrinya. Saya juga tidak ingin mengumrohkan adiknya. Saya ingin mengumrohkan dia. Karena kepentingan yang sangat erat antara dia dengan orang yang diumrohkan itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Karena melihat demikian ya. Adapun nama tersebut itu baru pemberian
yang simbolis ya, belum diserah terimakan. Anda melihat di sini belum diserah terimakan karena ternyata orang tersebut belum merasakan perjalanan umrahnya itu sama sekali. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Ani dari Sumatera Barat. Selanjutnya pemirsa sudah ada telepon yang menunggu, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, silakan Bapak. Ustadz, Ya. kalau kita orang sedang dirawat di ruangan rawat nginap, itu pasien sedang berbaring dengan tangan diinfus, hidung dimasukkan oksigen, Taib. sehingga dia tidak bisa bergerak mengambil air wudhu atau tidak bisa bergerak tayamum gitu. Dia tidak punya halangan untuk kena air. Cuman halangannya adalah tubuhnya tidak bisa bergerak untuk mengambil air wudhu atau tayamum. Taib. Pertanyaannya adalah apakah dia tayamum atau berwudhu? Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk berwudu dan bertayamum orang yang dalam keadaan seperti itu? Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, solusinya karena dia tidak bisa bergerak dari ranjangnya, ya. Solusinya ada orang yang membantu dia untuk berwudu apabila dimungkinkan, atau untuk bertayamum apabila sudah tidak dimungkinkan untuk berwudu. Ya. Kalau masih dimungkinkan untuk diwudukan, maka itu yang harusnya menjadi pilihan. Jadi memang harus ada orang yang membantu dia. Harus ada orang yang membantu dia untuk memwudukannya. Jadi bukan dia yang bergerak, tapi yang bergerak adalah orang yang membantu tadi. Ustaz, tidak mungkin dikucurkan air, ya bisa disemprotkan air. Ya bisa diganti dengan menyemprotkan air ke bagian-bagian yang diwajibkan untuk dibasuh ketika berwudu. Jadi dia sama sekali tidak bergerak, yang bergerak adalah orang yang membantu dia. Dan ketika akan memulai wudu, maka orang yang membantu tersebut harus memberikan pengertian kepada orang yang dia bantu, kepada pasien tersebut. Kita akan wudu ya, agar ada niat di dalam hatinya bahwa sekarang dia menjalankan ibadah wudu. Kalau hal itu tidak dimungkinkan, ya, misalnya badannya diperban semuanya, sehingga tidak mungkin sampai air ke badannya. Yang dibuka hanya misalnya wajah atau tangan, bagian telapaknya masih terbuka. Maka orang yang seperti ini ya tidak bisa berwudu lagi dia. Secara hukum dia tidak bisa berwudu lagi, walaupun sebenarnya masih ada air. Tapi secara hukum dia dianggap tidak bisa menggunakan air tersebut untuk berwudu. Atau misalnya di bagian-bagian tubuh yang harus dibasuh air, ternyata ada luka-luka yang sangat parah yang kalau terkena air akhirnya akan menjadi berat, semakin berat lukanya atau sakitnya. Maka yang seperti ini kita pindah kepada kewajiban tayamum, ya. Dia tidak bisa bergerak, Ustaz, ditayamumi, ya, dibantu untuk melakukan tayamum. Jadi yang bergerak tangannya orang yang membantunya tayamum, bukan orang tersebut, ya. Baik. Apabila ini pun tidak dimungkinkan, karena mungkin wajahnya juga tertutup semua, Ustaz, hanya matanya, tangannya juga demikian tertutup semuanya, maka solusinya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam masalah faqidut tahurain, ya, orang yang tidak bisa melakukan dua macam ibadah suci, yaitu tayamum tidak bisa, apalagi wudu tidak bisa, maka dia sholat sebagaimana adanya, tanpa wudu, tanpa tayamum, ya, karena itu yang dia mampu. Dan itulah salah satu dari penerapan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha
mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Bapak Soleh Haji, semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Lampung Ustaz. Baik. Bismillah Ustaz, seandainya kita mengambil pendapat setelah sholat Jumat itu kita sholat ba'di 4 rakaat, apakah boleh kita melakukan 2 rakaat di masjid lalu kemudian sisanya 2 rakaat di rumah Ustaz? Iya. Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat ba'diyah Jum'ah itu, kalau beliau melakukannya di rumah, beliau biasanya melakukannya 2 rakaat saja. Tapi kalau beliau melakukannya di masjid, maka beliau melakukannya 4 rakaat. Maka Anda melihat ya, kalau ingin melakukan di rumah, ya sudah lakukan di rumah 2 rakaat saja. Tapi kalau ingin melakukannya di masjid, ya lakukan 4 rakaat, ya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini yang lebih afdal. Tapi kalau misalnya dia ingin seperti yang ditanyakan, apakah dibolehkan? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Siti Yunita di Gorontalo Ustaz. Bismillah Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, jika kita sholat malam dan kemudian pada rakaat terakhir terdengar azan, sebaiknya dilanjutkan atau berhenti Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Iya, kalau kita sedang sholat malam, kemudian ternyata terdengar azan subuh, maka sebaiknya diteruskan. Ya, sebaiknya diteruskan. Dan sholat tetap sah sebagai sholat. Karena tidak ada larangan untuk sholat ketika masuk waktu subuh. Tidak ada larangan untuk itu. Maka teruskan saja dengan lebih cepat ya. Apalagi keadaannya di negara kita ini, orang-orang biasanya terlalu cepat ketika mengumandangkan azan subuh. Banyak orang yang berhati-hati ya. Jam di masjidnya dicepatkan 5 menit. Sehingga seringkali ada orang-orang yang karena melihat jamnya sudah masuk jadwal waktu sholat, makanya dia langsung azan. Padahal jamnya dicepatkan. Dan khusus untuk waktu subuh, memang jadwal yang ada di masjid-masjid itu biasanya sesuai dengan jadwal resmi dari Departemen Agama, ya. Dan jadwal resmi untuk sholat subuhnya itu masih memakai derajat yang dari zaman dahulu ya ditentukan, yaitu derajat 20 di bawah ufuk, yang menurut penelitian banyak orang derajat ini kurang tepat ya. Yang lebih tepat adalah derajat 18 di bawah ufuk, dan selisihnya itu 8 sampai 10 menit. Ya. Sehingga kalau memang penelitian itu benar bahwa jadwal yang ada itu terlalu cepat 8 sampai 10 menit, maka kalau kita mendengar azan sesuai dengan jadwal itu, maka sebenarnya kita masih ada kesempatan untuk memanfaatkan waktu malam kita. Sehingga Anda tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan sholat malam yang demikian. Ya silahkan diteruskan sampai salam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai salat yang mendatangkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Siti Yunita dari Gorontalo. Baik, selanjutnya pemirsa ada line telepon yang menunggu, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Hamba Allah. Baik, silakan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz masalah rencana kan teman-teman tuh mau bikin rumah tahfidz. Nah, pas mau bikin itu syarat kan ada NPWP, bikin NPWP. Itu warga sekitar kan harus tanda tangan syaratnya gitu. Taib. Nah, itu kalau warga sekitar nggak dikasih uang, nggak mau tanda tangan gitu. Taib. Itu kalau kita terpaksa ngasih uang, apa masuknya riswah gitu, Ustaz? Baik, cukup Bapak. Ya hukumnya bagi kitanya gimana gitu? Ya. Statusnya gitu. Baik. Ya, jazakumullah. Kan Ustaz. Ya. Iya. Hukumnya atau yang Anda lihat dalam masalah ini, kita tidak ada masalah memberikan warga uang untuk mendapatkan tanda tangan mereka. Selama ini tidak dilarang oleh pemerintah. Ya, selama ini tidak dilarang oleh pemerintah, maka tidak ada masalah. Kita memberikan uang kepada warga agar mau memberikan tanda tangannya. Karena warga bukan pegawai. Ini tidak masuk dalam ranah riswah. Tidak masuk dalam ranah riswah. Karena mereka bukan pegawai. Dan mereka punya hak untuk menolak. Sehingga ketika hak tersebut dijual dengan harga tadi yang mereka inginkan dari tanda tangannya, Anda melihat tidak ada masalah. Ini kalau kita melihat dari sisi ini ya, Anda tidak tahu sisi peraturan negaranya. Apakah yang seperti itu dibolehkan ataukah tidak? Kalau dari peraturan negara yang seperti itu dilarang, maka menjadi terlarang. Hal ini menjadi terlarang karena kita wajib mentaati peraturan negara yang tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Selama tidak bertentangan dengan agama, peraturan negara itu wajib untuk kita taati, ya, selama memang peraturannya mewajibkan. Karena peraturan negara juga nanti dibagi-bagi, ya, ada yang hanya sebagai himbauan, ada yang memang keharusan. Kalau itu diharuskan oleh negara atau dilarang oleh negara, maka kita wajib mentaatinya. Kalau himbauan, ya kita lebih baik mentaatinya, ya, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan agama. Ya, wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pemirsa, selanjutnya sudah ada line telepon yang menunggu. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Semarang. Baik, silakan Bapak. Ya, baik Ustaz. Ini saya ingin membacakan pertanyaan titipan dari istri Ustaz. Ya, silakan. Saya pernah mendengar pernikahan syubhat adalah pelaku melakukan akad nikah yang sebenarnya batil, namun pelakunya meyakini sahnya pernikahan tersebut. Maka bagaimana bisa kita menghukumi nikah tersebut disebut nikah syubhat tanpa mengetahui si pelaku itu jahil atau tidak jahil, meyakini sah pernikahan tersebut atau tidak meyakininya? Apakah hukum asal setiap pernikahan yang rusak adalah langsung dihukumi nikah syubhat? Lalu bagaimana sikap anak jika diketahui orang tuanya menikah yang secara syariat itu batil? Apakah langsung menilai itu sebagai nikah syubhat sehingga nasabnya ditetapkan kepada ayah biologisnya? Seperti itu, Ustaz. Sudah. Nah, Ustaz. Iya. Yang dimaksud dengan pernikahan syubhat, ya, itu pernikahan yang tadinya dianggap sah oleh pelakunya, padahal ternyata pernikahan yang seperti itu pernikahan yang batil, pernikahan yang rusak, pernikahan yang tidak dianggap sah oleh syariat. Konsekuensinya apa kalau kita melakukan yang seperti itu? Konsekuensinya anak dinasabkan kepada bapaknya sebagaimana pernikahan yang sah secara syariat. Ini konsekuensinya.
konsekuensi dari pernikahan syubhat seperti itu. Dan ini berbeda dengan orang yang memang melihat perbuatan tersebut perbuatan yang tidak dibolehkan. Ya. Kalau misalnya ada orang yang menikah, dia wanita menikah dengan orang non-muslim, dan dia tahu bahwa yang seperti itu tidak dibolehkan. Tapi dia tahu ada ulama yang membolehkannya. Ya, walaupun pendapatnya tidak mu'tabar, ya. Tapi kalau misalnya dia seperti itu, kemudian dia lakukan, ini bukan nikah syubhat yang seperti ini. Karena dia sudah tahu dari awal yang seperti itu tidak dibolehkan. Dan para ulama ijma' dalam masalah tidak bolehnya pernikahan yang seperti ini. Adapun ada orang-orang di zaman ini yang membolehkannya, maka pendapat mereka tidak mu'tabar, tidak boleh dilihat, tidak boleh, bahkan dilirik pun tidak boleh, ya. Karena memang menyelisih seluruh ulama di zaman dahulu. Yang seperti ini pernikahan menjadi tidak sah sama sekali, dan dianggap hubungan itu hubungan perzinaan. Seakan-akan pernikahan tidak ada. Berbeda dengan yang tadi. Berbeda dengan yang tadi. Misalnya, ya, ada orang menikah dengan pernikahan yang benar, sesuai dengan syarat rukunnya. Tapi ternyata setelah misalnya 5 tahun, dia baru mengetahui bahwa istrinya itu saudara sepersusuannya, yang tidak boleh dinikahi. Bagaimana yang seperti ini? Maka ini pernikahan yang syubhat seperti ini. Konsekuensinya bagaimana? Anak dinasabkan kepada ayahnya, tetap, ya, seperti pernikahan yang sah. Dinasabkan kepada ayahnya, bukan dinasabkan kepada ibunya. Karena ada uzur bagi dia, ya. Dia punya uzur. Dia ngira pernikahan yang seperti itu sudah sesuai dengan syariat, ternyata tidak sesuai. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian bagaimana sikap seorang anak ketika mengetahuinya? Sikap seorang anak memberikan nasihat kepada orang tuanya. Ya. Berikan nasihat kepada orang tua, berikan masukan. Kalau misalnya pernikahan tersebut tidak bisa diperbaiki, ya seperti tadi yang saya contohkan, ternyata ibunya adalah saudara sepersusuan bapaknya. Kalau tidak bisa diperbaiki seperti ini, maka harus dipisahkan. Tapi anak masih dianggap sebagai anak syar'i, ya, anak sah dari ayahnya. Tapi kalau misalnya masih bisa diperbaiki, seperti misalnya pernikahan ibu dengan ayah tanpa wali ibunya, dan dia dulu merasa bahwa pernikahan seperti itu tidak ada masalah. Dia melihat ada orang-orang yang membolehkannya atau orang-orang di sekitarnya seperti itu. Ternyata sebenarnya pernikahan yang seperti itu tidak dibolehkan. Dan memang ada khilaf di sini antara jumhur ulama dengan ulama-ulama Hanafiyah. Ulama-ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan jumhur ulama tidak membolehkannya. Dan dalil jumhur sangat tegas di sini. Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Perempuan manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil. Ini dalil yang sangat kuat sekali. Kalau misalnya terjadi yang seperti ini, maka silahkan, ya, memberikan nasihat kepada kedua orang tuanya untuk memperbaiki pernikahannya. Misalnya melakukan akad nikah baru lagi, ya. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka dia nasabnya tetap kepada ayahnya, ya. Nasabnya tetap kepada ayahnya, karena ketika melakukannya orang tuanya tidak tahu hal tersebut, ya. Maka di sini ada uzur, dan juga sebagian ulama juga membolehkannya. Ya, intinya dilihat, ya, masalahnya apa ini, syubhatnya atau yang menjadi permasalahan dalam pernikahannya itu bisa diperbaiki atau tidak. Kalau bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka harus dipisahkan, ya. Dan jangan sampai yang seperti ini dijadikan sebagai alasan untuk mengumbar aib orang tua, ya.
Kalau bisa memperbaiki dengan baik, alhamdulillah perbaiki. Tapi kalau misalnya tidak mampu memperbaikinya, ya lebih baik menjaga kehormatan orang tua. Ya, kalau misalnya bisa memberikan masukan kepada ustadz untuk menasihati orang tuanya, maka kalau itu bisa dilakukan, lakukan. Ya intinya berusaha untuk menasihati orang tuanya atau memberikan masukan-masukan yang baik untuk orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Selanjutnya pemirsa sudah ada telepon lagi yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Di Bangka Belitung. Sumardi dari Bangka Belitung. Baik, silakan Bapak. Nah, saya mau tanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Kalau kita ngedoakan orang tua gitu kan, misalnya lewat bahasa Indonesia, ngedoakan keluarga, kerabat-kerabat lewat bahasa Indonesia, setelah itu diakhiri dengan salam seperti biasanya gitu, apakah boleh gitu kan? Doanya di dalam sholat maksudnya? Nah, di dalam sholat kita ngedoakan orang tua gitu kan, pakai bahasanya bahasa Indonesia kayak gitu. Baik, cukup Bapak? Hah? Cukup? Ya cukup. Baik, semua itu aja. Ya. Ya, ini permasalahan yang banyak ditanyakan di zaman ini ya, karena banyaknya orang yang tidak bisa bahasa Arab, kemudian sangat semangat untuk mendoakan orang lain dan tahu bahwa ketika sholatlah waktu yang paling baik untuk mendoakan orang lain. Taib, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Ini secara global ya. Kalau perinciannya pendapatnya banyak. Ana sendiri lebih menguatkan pendapat yang mengatakan dibolehkan. Dibolehkan untuk berdoa dengan doa selain bahasa Arab. Terutama apabila orangnya tidak mampu berbahasa Arab. Tapi yang lebih baik adalah berdoa dengan bahasa Arab. Karena apapun bentuk doa seseorang itu tetap dikatakan sebagai doa, bukan dikatakan sebagai obrolan. Ya, bukan dikatakan sebagai kalamun nas, yang itu adalah perbincangan antara dua orang. Ya. Makanya sebenarnya bahasa Arab ini sebagai nilai lebih saja sebenarnya. Ya, Anda melihat bahasa Arab itu sebagai nilai lebih saja. Karena apa? Karena kalau misalnya ada orang sholat, bahasanya bahasa Arab, kemudian dia ngobrol di dalam sholatnya, ngobrolnya dengan bahasa Arab, sholatnya sah tidak? Tetap dikatakan tidak sah. Tapi Ustaz, ini bahasa Arab Ustaz. Iya. Masalahnya bukan bahasa Arabnya, masalahnya dia ngobrol di dalam sholat. Dia bercakap-cakap dengan orang lain. Ini yang menjadi titik permasalahan yang paling inti. Sehingga ketika ya percakapan atau perkataan tersebut berupa doa, yang itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa disamakan dengan percakapan. Tidak bisa disamakan dengan obrolan dengan orang lain. Orang yang berdoa dengan bahasa selain Arab itu dia meminta kepada Allah, ya. Itu masuk ke dalam doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi bahasa doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yatakhayyar minad du'a ma syaa. Silahkan dia memilih doa yang dia kehendaki. Rasulullah tidak mengatakan silahkan memilih doa memakai bahasa Arab yang dia kehendaki. Tidak. Sehingga semua yang disebut sebagai doa dengan bahasa apapun itu bisa dipanjatkan di dalam sholat kita. Ya, ini yang ana lihat lebih kuat dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Kalau ditanya apakah ada khilaf di sini, memang ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, intinya bahwa berdoa dengan bahasa selain Arab itu dibolehkan. Apalagi untuk orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Tapi lebih baiknya menggunakan bahasa Arab, karena dengan seperti itu ya bisa keluar dari khilafnya
para ulama. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pemirsa, ada lagi telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Fatwa TV. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Semarang, Ustaz. Baik, yang tadi Bapak ya? Nah, yang tadi Ustaz ada sedikit pertanyaan yang belum terjawab, yaitu jika anak tidak mengetahui apakah dulu orang tuanya meyakini pernikahan tersebut sah atau tidak, bagaimanakah cara bagi sang anak untuk mengetahui hal tersebut, Ustaz? Karena dia tidak tahu apa. Itu pernikahannya masalahnya apa? Dulu ini Ustaz, diwalikan hamil yang pertama ada dua penyebab. Yang pertama, menikah ketika masih hamil hasil perzinahan mereka sendiri. Baik, menikah ketika masih hamil, kemudian itu dibolehkan oleh Syafi'iyah. Tidak ada masalah karena memang negara kita, masyarakatnya juga memakai hukum itu, negaranya memakai hukum itu. Kalau orang awam melakukannya, ya sesuai dengan hukum yang ada di KUA dan sesuai dengan hukum yang disebutkan di dalam madhab, Anda melihat ada uzur di situ, tidak ada masalah. Taib, masalah yang berikutnya apa? Yang kedua, dinikahkan oleh wali hakim, Ustaz, padahal masih memiliki wali terdekat yaitu kakak kandung, Ustaz. Taib, ini pernah ditanyakan sebelum kesempatan ini juga ya. Taib. Waktu itu belum tahu bagaimana cara mengetahui apakah orang tua meyakini sah atau tidak itu, Ustaz. Ya ditanya saja orang tuanya. Oh, itu Ustaz ya. Iya. Orang tuanya ditanya saja, ya berikan muqaddimah atau pendahuluan kenapa ada pertanyaan seperti itu. Misalnya dengan mengatakan bahwa ini untuk kebaikan akhirat orang tuanya mumpung masih di dunia, ya, sehingga orang tua tidak tersinggung. Ketika permasalahan ini juga sudah terjadi, ini juga kita harus mempertimbangkan. Ada pertimbangan yang harusnya dilihat antara kasus yang sudah terjadi dengan kasus yang belum terjadi. Bisa jadi setelah kasus terjadi kita bolehkan, padahal kalau kasus tersebut belum terjadi, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Setelah kasus terjadi, kita bisa mengambil celah ya untuk memudahkan orang yang sudah terjatuh ke dalam permasalahan yang rumit, agar orang tersebut mudah dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kasus belum terjadi, kita bisa ketat dalam menjelaskan sebuah hukum, ya. Intinya kalau misalnya ingin tahu, ya silahkan ngomong ke orang tua. Silahkan ngomong ke orang tua dengan mempertimbangkan resikonya. Kalau tidak tahu hal tersebut, maka lebih baik berhusnudzan kepada orang tua. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya dari Semarang. Dan kami ucapkan Ustaz jazakumullah khairan sudah hadir ke studio Fatwa TV Jember Ustaz. Semoga bermanfaat atas apa yang sudah kami simak. Dan pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa untuk mengikuti atau memfollow semua akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Itulah tadi live interaktif konsultasi Islam bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini